Oke siswa-siswi semua, setelah kalian membaca file PowerPoint yang saya sampaikan, yang saya kirim juga melalui bersama dengan video ini, pada video ini Bapak ingin mendemonstrasikan, menjelaskan kepada kalian secara langsung bagaimana memanfaatkan ketujuh fasilitas shaping dari weld sampai create boundary ya. Yang pertama adalah weld. Nah, apa sebenarnya fungsi dari weld itu? Mari kita langsung lakukan. Yang pertama adalah, nanti silahkan kalian praktik di rumah ya dengan CorelDRAW kalian masing-masing. Nah, ini syaratnya supaya bisa digunakan fasilitas shaping adalah kedua benda ini harus bertemu ya. Kalau tidak bertemu maka fasilitas shapingnya tidak akan muncul. Ini weld ya. Nah, weld, kita weld, apa yang akan terjadi? Maka dia akan membentuk objek baru dengan penggabungan dari dua objek tadi ya. Dua objek yang bertimpa tadi. Nah, ini adalah weld, dia akan membentuk objek baru. Nah, kalau kalian membuat suatu objek tertentu, nah ini membuat gambar figur kelinci atau apa. Nah, ini bisa dilanjutkan ya. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan fasilitas fasilitas shaping weld ya. Yang berikutnya adalah trims. Nah, trims dengan bola yang sama saya gabungkan lagi. Ini kalau nggak digabungkan maka fasilitas shapingnya nggak ini ya, nggak ngefek ya. Dia harus digabungkan ya. Maka dia akan tampak hasilnya. Digabung, setelah itu trims. Nah, apa yang akan terjadi ketika ini saya lewatkan? Nah, ternyata saya ulang ya. Tadi ini benda 1, benda 2 ya. Benda 2 ini berada di atas benda 1. Kalau saya trims, ternyata benda yang di bawahnya akan terpotong oleh benda yang di atas ya. Oleh objek yang di atas. Nah, itu adalah fungsi dari trims, memotong objek yang ada di bawah ya. Lanjut adalah intersect. Intersect ini fungsinya apa sih? Kita lanjutkan, langsung saja kita gabungkan dua objek ini. Begini ya. Apa yang akan terjadi? Nah, intersect ini akan membentuk suatu objek baru ya, berupa potongan dari penggabungan atau area yang bertimpa ini. Ketika intersect maka objek yang bagian di sini akan membentuk objek baru ya, seperti ini. Nah, kalau yang begini biasanya teknik yang begini biasa digunakan untuk membuat bunga ya. Ya, itu biasanya tinggal ditambah beberapa bagian terus dirotasi maka dia akan terbentuk seperti bunga ya. Ini adalah fungsi dari intersect. Lanjut adalah simplify. Nah, simplify itu sebenarnya kurang lebih sama dengan trims, tapi sebenarnya dia ada perbedaan ya. Tapi untuk yang itu nanti akan dijelaskan pada tahapan yang lain ya, bukan di sini. Nah, objek yang kuning berada di bawah objek yang warna hijau ya. Setelah itu kalau kita blok simplify, nah kalau kita geser maka dia akan terpotong objek yang ada di bawah. Oke. Selanjutnya adalah front minus back. Nah, yang mana yang front, mana back? Nah, kita lihat dulu. Ternyata yang gambar besar ini berada di bawah ya, sementara yang kecil ada di atas. Apa yang akan terjadi? Tadi front minus back. Nah, ternyata objek yang di bawah akan hilang oleh objek yang berada di atas ya. Bagian apa yang hilang? Ya tentu yang bagian yang bertimpa semua ini ya, termasuk juga objek yang sebagian ini, yang di sini yang bertimpa ini akan hilang. Lanjut adalah back minus front. Nah, ini posisinya masih sama ya. Yang satunya yang besar ada di bawah, yang kecil ada di atas. Kalau kita back minus front,
Nah, maka bagian yang hilang adalah bagian yang ada di atas. Dihilangkan oleh bagian yang ada dihilangkan ya. Sementara objek yang ada di bawahnya akan membentuk objek baru ya. Nah, yang hilang itu adalah bagian yang bertimpa, objek yang berada di atas dan bagian yang bertimpa, maka akan hilang. Terakhir adalah create boundary. Nah, create boundary tadi fungsinya itu apa sih? Menciptakan objek baru dari beberapa objek. Biasanya akan terbentuk objek baru berdasarkan bentuk outline dari objek sebelumnya. Oke, langsung. Ini ada dua objek. Saya gabungkan. Ketika saya blok ini, saya ketik create boundary, maka objek kita ambil, nah akan terbentuk objek baru ya. Objek baru itu bentuknya seperti bentuk atau outline ya, atau garis luar ini ya, mirip dengan garis luar yang ada di sini ya, maksudnya itu begitu. Jadi create boundary itu membentuk, sekali lagi membentuk objek ya, membentuk objek baru berdasarkan bentuk outline dari objek sebelumnya ya. Jadi ada dua objek digabungkan di create boundary, maka dia akan membentuk objek seperti ini sesuai dengan bentuk gambar luarnya ya, outline-nya. Oke, itu saja materi tentang fasilitas shaping. Semoga ini bermanfaat, dan pada minggu ini tidak ada tugas yang saya berikan. Saya hanya minta tolong kalian praktekkan, kalian coba sendiri materi ini, karena nanti pada pertemuan berikutnya akan ada tugas yang saya berikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.